Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada Selasa pagi kembali dibuka menguat. Kita akan mengetahui seperti apa perkembangan terkini dan kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV Insan Suwardi langsung dari Bursa Efek Indonesia. Insan, bagaimana pembukaan perdagangan saham pagi ini dan juga bagaimana dengan nilai tukar rupiah di Selasa pagi ini? Ya, selamat pagi Leo dan juga pemirsa. Kami sampaikan untuk bagaimana pergerakan dari perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada perdagangan yang telah dibuka di hari Selasa ini atau bertepatan di hari terakhir di kuartal ketiga tahun 2025. Tadi kalau kami pantau pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, IHSG dibuka di zona positif melanjutkan penguatan yang ditutup pada hari Senin lalu. Kalau kami lihatkan saat ini, Leo dan juga pemirsa dari papan Bursa Efek Indonesia, setelah dibuka menguat, memang kalau kami pantau dari pukul 9 hingga saat ini 9:34 waktu Indonesia Barat, IHSG bergerak fluktuatif, masih mengalami penguatan dan pelemahan secara terbatas. Saat ini IHSG berada di level 8.106 atau setara dengan adanya pelemahan 0,21% atau sama dengan 16 basis point. Kalau kami lihat saat ini, nilai transaksi yang telah tercatatkan dari perdagangan di hari Selasa ini mencapai angka 6 triliun rupiah. Dan Leo, kalau kami juga sudah melakukan konfirmasi terhadap analis pasar modal dari Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji menyampaikan bahwa memang kalau dari pandangannya pada pergerakan IHSG atau perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sepanjang hari ini atau bertepatan di hari terakhir kuartal ketiga tahun 2025, ini akan masih melanjutkan uptrend ataupun tren penguatan karena ia melihat adanya beberapa sentimen, terutama ia menyoroti terkait kesepakatan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EU-CEPA yang menurutnya akan memperluas pangsa ekspor Indonesia di Eropa di tengah kebijakan tarif Trump. Selain itu juga, tanggapan lain ataupun pandangan dari analis pasar modal Hans Kui menyebutkan bahwa IHSG sepanjang hari ini masih akan menguat secara terbatas. Karena ia lebih melihat fokus ataupun sentimen global terkait dengan adanya aksi ataupun kemungkinan terkait dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, yang akan kemungkinan kembali melakukan pemangkasan suku bunga di bulan Oktober mendatang. Selain itu juga, Hans Kuh juga memprediksi bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini masih akan bergerak di level support sekitar 8.100 sampai dengan 8.022 atau juga sampai di titik resistennya di sekitar 8.169 sampai dengan 8.200. Nah, Leo, kalau kita lihat pada hari ini memang tadi saya sampaikan terkait dengan hari terakhir di kuartal ketiga tahun 2025, memang kalau saya lihat dari rekapannya selama 1 bulan terakhir sampai sebelum dengan hari ini ditutup, IHSG telah mencatatkan 7 hari pelemahan atau 7 hari berada di kinerja negatif, 13 hari ditutup dengan kinerja positif, dan pada bulan Agustus lalu juga IHSG mencatatkan rekor untuk menembus di level Rp8.000. Selain itu, Leo, kalau kita membicarakan mengenai rupiah, di mana kalau kami pantau memang saat ini rupiah masih menjadi sorotan terkait dengan adanya tekanan yang dirasakan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Saat kami pantau pada pagi hari ini dari salah satu platform Bloomberg, ya, ini menyebutkan bahwa nilai tukar IHSG saat ini di hari Selasa 30 September ini mencatatkan di angka 16.690 terhadap dolar Amerika Serikat. Artinya memang kalau pada hari Senin lalu nilai tukar rupiah ini sedikit mengalami penguatan sekitar 0,35% di 16.680. Namun saat ini nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Selaras terhadap itu, dari pengamat ekonomi, mata uang dan juga komoditas Ibrahim Aswaibi, saat kami minta pandangannya terkait dengan bagaimana pandangannya terhadap tekanan nilai tukar rupiah saat ini, ia menyampaikan bahwa pelemahan terhadap nilai tukar rupiah ini masih akan terjadi setidaknya sampai dengan akhir tahun 2025. Namun Ibrahim juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah Bank Indonesia yang melakukan intervensi terkait upaya untuk menyelamatkan ataupun menstabilkan nilai tukar rupiah. Seperti salah satunya intervensi lewat instrumen spot domestic non-deliverable forward dan juga pembelian surat berharga negara di pasar sekunder maupun di pasar luar negeri seperti kawasan Asia, Eropa, dan Amerika Serikat secara terus-menerus lewat intervensi non-deliverable forward. Selain itu juga, Peri Warjio juga meyakini bahwa dengan langkah ini akan mampu menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap kondisi tekanannya saat ini. Saya juga menanyakan konfirmasi terkait bagaimana pandangannya akan tekanan nilai tukar rupiah yang semakin mendalam. Ibrahim juga tak
menampik bahwa prediksinya nilai tukar rupiah masih akan bisa tertekan lebih dalam hingga angka 17.000 terhadap dolar Amerika Serikat di bulan Oktober. Tentu akan kita nantikan bagaimana langkah-langkah yang akan diambil selepas adanya intervensi dari Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan. Itu juga dengan kami pantau terkait dengan adanya sentimen global yang masih akan mempengaruhi pergerakan rupiah, di mana mulai dari adanya memanasnya tensi geopolitik Rusia dan juga Ukraina, lalu ada juga daya beli masyarakat di Indonesia yang juga masih rendah menjadi salah satu sentimen domestik yang akan mempengaruhi pergerakan rupiah. Selain itu, Ibrahim juga menyampaikan rentang pergerakan rupiah sepanjang hari ini masih akan bergerak di level psikologis 16.660 sampai dengan 16.850. Leo. Baik, kita akan terus memantau pergerakan saham dan juga nilai tukar rupiah di waktu-waktu berikutnya. Insan Suwardi melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.